Dimas, saudara dari ibu di Medan Sunggal, yang tewas dibunuh anak kandungnya siswi kelas 6 SD inisial SAS, menguak fakta baru terkait kasus pembunuhan. Dalam pernyataan tertulisnya, Dimas mengungkap sosok dari suami korban, sekaligus ayah pelaku bernama Alham, yang tak berhenti menangis pasca kasus tragis ini terjadi. Menurutnya, Alham memiliki jabatan mentereng sebagai seorang manajer di suatu perusahaan provider. Namun meskipun memiliki posisi mentereng di tempat ia bekerja, Alham dan korban bernama Faizah Soraya memiliki hubungan yang sudah tidak harmonis. Dalam 5 tahun terakhir, suami dari korban disebut sering berselingkuh dan diduga memiliki hutang. Hal ini sejalan dengan fakta mengenai Alham dan Faizah yang sudah tidak tidur sekamar lagi. Selama menjalani rumah tangga, Alham diketahui tidur di kamar lantai 2. Sementara Faizah tidur di lantai 1 bersama 2 putrinya yang sudah SMA dan terduga pelaku yang masih duduk di bangku kelas 6 SD. Dimas mengungkap bahwa keduanya sering terlibat cekcok, namun saat itu korban tidak ingin menceraikan pelaku dengan alasan dirinya adalah anak dari orang tua yang bercerai. Korban mengaku tidak ingin kedua anaknya merasakan apa yang ia rasakan sebagai korban perpisahan kedua orang tua. Sementara itu di media sosial sendiri banyak warganet yang mulai melayangkan spekulasi atas kasus ini. Mereka menduga bahwa suami dari korban memiliki kaitan dalam kasus pembunuhan. Terlebih setelah informasi yang diungkapkan keluarga soal suami korban yang kerap berselingkuh dan terlibat dalam cekcok selama 5 tahun terakhir. Nggak bisa dengar nih Pak Kapolres, di sini bisa. Suara. Baik, selesai kedengaran ya? Baik, terima kasih. Pagi tadi sampai dengan saat ini kurang lebih 6 jam, tim telah melaksanakan prarekonstruksi kedua. Prarekonstruksi pertama sudah dilakukan di lokasi pengganti dengan pemeran pengganti di Mapores Tabes Medan. Pagi tadi sampai dengan siang ini kami melakukan prarekonstruksi kedua dengan pemeran sesuai dengan fakta aslinya, dengan para pendamping. Dalam hal ini didampingi oleh psikolog dan didampingi oleh Dinas Perlindungan Anak dan didampingi oleh pihak-pihak terkait lainnya terkait dengan penanganan kasus ini. Setidaknya ada 43 adegan yang tadi kita lakukan prarekonstruksi. Mudah-mudahan
ini lebih menyempurnakan proses penyidikan dan proses penyelidikan lanjutan yang kami laksanakan. Di samping prarekonstruksi yang kami laksanakan hari ini, tadi diawali dengan kembali melakukan proses penggeledahan yang ada. Ada beberapa barang-barang yang kami bawa untuk didalami. Sampai saat ini saya hanya bisa menjelaskan itu saja. Kapolres, Pak, ada temuan baru nggak terkait prarekonstruksi yang kedua ini, Pak? Sampai dengan saat ini, tim masih melakukan proses penyelidikan lanjutan dan proses penyidikan lanjutan sambil menunggu hasil pemeriksaan asesmen psikolog anak berhadapan dengan hukum. Mudah-mudahan di minggu ini apabila hasil tersebut. Sebanyak 43 adegan dilakukan dalam proses prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu di Medan Sunggal oleh anak kandungnya pada Rabu 10 Desember. Pelaku berinisial SAS 12 tahun yang masih duduk di sekolah dasar kelas 6 terhadap ibunya bernama Faizah Soraya atau Ayu 42 tahun. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jen Calvin Simanjuntak mengungkap bahwa prarekon tersebut dilakukan untuk menyempurnakan proses penyidikan yang dilakukan oleh pihaknya pada Minggu 14 Desember. Tak hanya itu, pihaknya juga melakukan penggeledahan kembali dan sejumlah barang diamankan pihaknya juga untuk didalami. Sementara itu terkait penetapan tersangka, Kombes Pol Calvin enggan membeberkan secara rinci. Hingga kini pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan asesmen psikologi anak berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perlindungan Anak dan pihak terkait lainnya. Perwira Menengah 3 Bunga Melati Emas ini mengimbau untuk masyarakat agar bisa bersabar. Ia juga berharap seluruh elemen masyarakat bisa menjaga kasus tersebut karena melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum. Pihaknya juga mengaku sangat berhati-hati dalam menangani perkara ini, dan sementara itu polisi menggandeng Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau P3AKB dalam menangani kasus dugaan pembunuhan yang melibatkan anak usia 12 tahun SAS alias AL di Medan Sunggal. Kepala Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara, Dwi Endah Purwanti, juga turut mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan foto-foto AL. Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari perlindungan anak yang harus tetap dijaga. Dijelaskannya, hingga kini kondisi AL cukup baik, namun perempuan berkacamata itu enggan berbicara banyak. Pihaknya hanya menunggu proses dari kepolisian. Adapun pemirsa, sebelumnya diketahui polisi tengah menangani kasus dugaan pembunuhan yang melibatkan AL. Anak berusia 12 tahun itu diduga melakukan pembunuhan terhadap ibunya, Faizah Soraya. Sejumlah luka tusukan juga ditemukan dari tubuh perempuan 42 tahun tersebut. Nggak bisa dengar nih Pak Kapolres, di sini bisa. Suara. Baik, selesai kedengarannya. Baik, terima kasih. Pagi tadi sampai dengan saat ini kurang lebih 6 jam tim telah melaksanakan prarekonstruksi kedua. Prarekonstruksi pertama sudah dilakukan di lokasi pengganti dengan pemeran pengganti di Mapores Tabes Medan. Pagi tadi sampai dengan siang ini kami melakukan prarekonstruksi kedua dengan pemeran sesuai dengan fakta aslinya, dengan para pendamping. Dalam hal ini didampingi oleh psikolog dan didampingi oleh Dinas Perlindungan Anak dan didampingi oleh pihak-pihak terkait lainnya terkait dengan penanganan kasus ini. Setidaknya ada 43 adegan yang tadi
kita lakukan rekonstruksi. Mudah-mudahan ini lebih menyempurnakan proses penyidikan dan proses penyelidikan lanjutan yang kami laksanakan. Di samping prarekonstruksi yang kami laksanakan hari ini, tadi diawali dengan kembali melakukan proses penggeledahan yang ada. Ada beberapa barang-barang yang kami bawa untuk didalami. Sampai saat ini saya hanya bisa menjelaskan itu saja. Kapolres, Pak, ada temuan baru nggak terkait prarekonstruksi yang kedua ini, Pak? Sampai dengan saat ini, tim masih melakukan proses penyelidikan lanjutan dan proses penyidikan lanjutan sambil menunggu hasil pemeriksaan asesmen psikolog anak berhadapan dengan hukum. Mudah-mudahan di minggu ini apabila hasil tersebut yang dilakukan oleh pendamping tim terkait lainnya, baik dalam hal ini psikolog dan Dinas Perlindungan Anak dan Bapas, kemudian dari KPA ya Bu ya, kemudian dengan dinas terkait lainnya, biar secara terang benderang kita bisa kumpulir semua hal-hal yang kita perlukan penyidik supaya lebih membuat peristiwa ini terang benderang. Perlu diingat Bapak Ibu sekalian, tolong bersabar, tolong kita jaga juga secara bersama kasus ini, karena kasus ini kami menangani anak yang berumur 12 tahun 37 hari pada saat kejadian tersebut. Kami mohon kerjasamanya secepatnya. Apabila kasus ini sudah bisa layak kami sampaikan, kami akan sampaikan di kesempatan yang baik. Pak, terakhir Pak, ini kan kasus di bawah umur Pak. Ini kan banyak bersebar di publik ini Pak, di masyarakat, bahkan yang lain sendiri Pak. Ini apa himbauan kita Saya Pak? ingin sampaikan, tolong bersabar bahwa kasus ini masih tim melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan. Dan tolong sekali menahan diri, karena kasus ini kami menangani dengan hati-hati pihak penyidikan, tetapi dengan pihak lainnya tolong sama-sama kita memperhatikan kasus ini. Kita melihat bahwa kasus yang kita tangani ini adalah kasus-kasus yang ada keterkaitan dengan anak berhadapan dengan hukum. Terima kasih. Ada penetapan tersangka ya Pak? Ya, tersangka baru Pak. Apakah ada tersangka baru Pak? Ya. Setelah kasus pembunuhan ibu di Medan Sunggal yang diduga ditikam oleh putri kandungnya inisial SAS 12 tahun menggegerkan publik, polisi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku. Selain memeriksa SAS, Polrestabes Medan juga memeriksa ayah dari terduga pelaku, sekaligus suami dari korban dan kakak kandung SAS. Pemeriksaan ini dilakukan guna mencari informasi terkait siapa pelaku utama maupun pelaku lainnya yang terlibat. Hal itu diungkapkan oleh Kanit TPA Polrestabes Medan, Ibtu Dharma Agustina, dalam keterangannya pada Jumat 12 Desember. Sebagai informasi, telah terjadi peristiwa pembunuhan di Medan Sunggal pada Rabu 10 Desember sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seorang anak perempuan kelas 6 SD inisial SAS 12 tahun diduga menjadi pelaku pembunuhan dengan menikam sang ibu sebanyak 20 kali tusukan hingga tewas bersimbah darah. Menurut keterangan sementara dari polisi, motif SAS membunuh sang ibu masih dalam tahap penyelidikan. Namun menurut keterangan dari Kepala Lingkungan 5 Kelurahan Tanjung Rejo Tono, berdasarkan pengakuan keluarga korban, kejadian bermula dari cekcok keluarga. Pelaku dengan inisial AS ini diduga kesal lantaran sang ibu memarahi kakaknya.
Namun hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan mendalam terkait kasus ini. Dari update kasus pada Minggu 14 Desember, polisi telah melakukan proses prarekonstruksi atas kasus pembunuhan. Selama 6 jam ada sebanyak 43 adegan yang dilakukan oleh terduga pelaku. Selain itu, polisi juga melakukan proses penggeledahan dan pengamanan sejumlah barang untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut. Dimas, saudara dari ibu di Medan Sunggal, yang tewas dibunuh anak kandungnya siswi kelas 6 SD inisial SAS, menguak fakta baru terkait kasus pembunuhan. Dalam pernyataan tertulisnya, Dimas mengungkap sosok dari suami korban, sekaligus ayah pelaku bernama Alham, yang tak berhenti menangis pasca kasus tragis ini terjadi. Menurutnya, Alham memiliki jabatan mentereng sebagai seorang manajer di suatu perusahaan provider. Namun meskipun memiliki posisi mentereng di tempat ia bekerja, Alham dan korban bernama Faizah Soraya memiliki hubungan yang sudah tidak harmonis. Dalam 5 tahun terakhir, suami dari korban disebut sering berselingkuh dan diduga memiliki hutang. Hal ini sejalan dengan fakta mengenai Alham dan Faizah yang sudah tidak tidur sekamar lagi. Selama menjalani rumah tangga, Alham diketahui tidur di kamar lantai 2. Sementara Faizah tidur di lantai 1 bersama 2 putrinya yang sudah SMA dan terduga pelaku yang masih duduk di bangku kelas 6 SD. Dimas mengungkap bahwa keduanya sering terlibat cekcok, namun saat itu korban tidak ingin menceraikan pelaku dengan alasan dirinya adalah anak dari orang tua yang bercerai. Korban mengaku tidak ingin kedua anaknya merasakan apa yang ia rasakan sebagai korban perpisahan kedua orang tua. Sementara itu di media sosial sendiri banyak warganet yang mulai melayangkan spekulasi atas kasus ini. Mereka menduga bahwa suami dari korban memiliki kaitan dalam kasus pembunuhan. Terlebih setelah informasi yang diungkapkan keluarga soal suami korban yang kerap berselingkuh dan terlibat dalam cekcok selama 5 tahun terakhir.
Bisa dengar nih Pak Kapolres di sini. Bisa. Suara. Baik, selesai kedengaran ya? Baik, terima kasih. Pagi tadi sampai dengan saat ini kurang lebih 6 jam, tim telah melaksanakan prarekonstruksi kedua. Prarekonstruksi pertama sudah dilakukan di lokasi pengganti dengan pemeran pengganti di Mapores Tabes Medan. Pagi tadi sampai dengan siang ini kami melakukan prarekonstruksi kedua dengan pemeran sesuai dengan fakta aslinya, dengan para pendamping. Dalam hal ini didampingi oleh psikolog dan didampingi oleh Dinas Perlindungan Anak dan didampingi oleh pihak-pihak terkait lainnya terkait dengan penanganan kasus ini. Setidaknya ada 43 adegan yang tadi kita lakukan prarekonstruksi. Mudah-mudahan ini lebih menyempurnakan proses penyidikan dan proses penyelidikan lanjutan yang kami laksanakan. Di samping prarekonstruksi yang kami laksanakan hari ini, tadi diawali dengan kembali melakukan proses penggeledahan yang ada. Ada beberapa barang-barang yang kami bawa untuk didalami. Sampai saat ini saya hanya bisa menjelaskan itu saja. Kapolres, Pak, ada temuan baru nggak terkait prarekonstruksi yang kedua ini, Pak? Sampai dengan saat ini, tim masih melakukan proses penyelidikan lanjutan dan proses penyidikan lanjutan sambil menunggu hasil pemeriksaan asesmen psikolog anak berhadapan dengan hukum. Mudah-mudahan di minggu ini apabila hasil tersebut. Sebanyak 43 adegan dilakukan dalam proses prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu di Medan Sunggal oleh anak kandungnya pada Rabu 10 Desember. Pelaku berinisial SAS 12 tahun yang masih duduk di sekolah dasar kelas 6 terhadap ibunya bernama Faizah Soraya atau Ayu 42 tahun. Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Dr. Jen Calvin Simanjuntak mengungkap bahwa prarekon tersebut dilakukan untuk menyempurnakan proses penyidikan yang dilakukan oleh pihaknya pada Minggu 14 Desember. Tak hanya itu, pihaknya juga melakukan penggeledahan kembali dan sejumlah barang diamankan pihaknya juga untuk didalami. Sementara itu terkait penetapan tersangka, Kombes Pol Calvin enggan membeberkan secara rinci. Hingga kini pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan asesmen psikologi anak berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perlindungan Anak dan pihak terkait lainnya. Perwira Menengah 3 Bunga Melati Emas ini mengimbau untuk masyarakat agar bisa bersabar. Ia juga berharap seluruh elemen masyarakat bisa menjaga kasus tersebut karena melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum. Pihaknya juga mengaku sangat berhati-hati dalam menangani perkara ini, dan sementara itu polisi menggandeng Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau P3AKB dalam menangani kasus dugaan pembunuhan yang melibatkan anak usia 12 tahun SAS alias AL di Medan Sunggal. Kepala Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara, Dwi Endah Purwanti, juga turut mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan foto-foto AL. Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari perlindungan anak yang harus tetap dijaga. Dijelaskannya, hingga kini kondisi AL cukup baik, namun perempuan berkacamata itu enggan berbicara banyak. Pihaknya hanya menunggu proses dari kepolisian. Adapun pemirsa, sebelumnya diketahui polisi tengah menangani kasus dugaan pembunuhan yang melibatkan AL. Anak berusia 12 tahun itu diduga melakukan pembunuhan terhadap ibunya, Faizah Soraya.
Sejumlah luka tusukan juga ditemukan dari tubuh perempuan 42 tahun tersebut. Nggak bisa dengar nih Pak Kapolres, bisa. Suara. Baik, selesai kedengaran ya? Baik, terima kasih. Pagi tadi sampai dengan saat ini kurang lebih 6 jam, tim telah melaksanakan prarekonstruksi kedua. Prarekonstruksi pertama sudah dilakukan di lokasi pengganti dengan pemeran pengganti di Mapores Tabes Medan. Pagi tadi sampai dengan siang ini kami melakukan prarekonstruksi kedua dengan pemeran sesuai dengan fakta aslinya, dengan para pendamping. Dalam hal ini didampingi oleh psikolog dan didampingi oleh Dinas Perlindungan Anak dan didampingi oleh pihak-pihak terkait lainnya terkait dengan penanganan kasus ini. Setidaknya ada 43 adegan yang tadi kita lakukan prarekonstruksi. Mudah-mudahan ini lebih menyempurnakan proses penyidikan dan proses penyelidikan lanjutan yang kami laksanakan. Di samping prarekonstruksi yang kami laksanakan hari ini, tadi diawali dengan kembali melakukan proses penggeledahan yang ada. Ada beberapa barang-barang yang kami bawa untuk didalami. Sampai saat ini saya hanya bisa menjelaskan itu saja. Kapolres, Pak, ada temuan baru nggak terkait prarekonstruksi yang kedua ini, Pak? Sampai dengan saat ini, tim masih melakukan proses penyelidikan lanjutan dan proses penyidikan lanjutan sambil menunggu hasil pemeriksaan asesmen psikolog anak berhadapan dengan hukum. Mudah-mudahan di minggu ini apabila hasil tersebut yang dilakukan oleh pendamping tim terkait lainnya, baik dalam hal ini psikolog dan Dinas Perlindungan Anak dan Bapas, kemudian dari KPA ya Bu ya, kemudian dengan dinas terkait lainnya, biar secara terang benderang kita bisa kumpulir semua hal-hal yang kita perlukan penyidik supaya lebih membuat peristiwa itu terang benderang. Perlu diingat Bapak Ibu sekalian, tolong bersabar, tolong kita jaga juga secara bersama kasus ini, karena kasus ini kami menangani anak yang berumur 12 tahun 37 hari pada saat kejadian tersebut. Kami mohon kerjasamanya secepatnya. Apabila kasus ini sudah bisa layak kami sampaikan, kami akan sampaikan di kesempatan yang baik. Pak, terakhir Pak, ini kasus di bawah umur Pak. Ini kan banyak bersebar di publik ini Pak, di masyarakat, bahkan yang lain sendiri Pak. Ini apa himbauan kita Pak? Saya ingin sampaikan, tolong bersabar bahwa kasus ini masih tim melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan. Dan tolong saling menahan diri, karena kasus ini kami menangani dengan hati-hati, pihak penyidikan, tetapi dengan pihak lainnya, tolong sama-sama kita memperhatikan kasus ini. Kita melihat bahwa kasus yang kita tangani ini adalah kasus yang ada keterkaitan dengan anak berhadapan dengan hukum. Terima kasih. Ada penetapan tersangka ya Pak? Apakah ada tersangka baru Pak ya? Mundur.
pembunuhan ibu di Medan Sunggal yang diduga ditikam oleh putri kandungnya inisial SAS 12 tahun menggegerkan publik, polisi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku. Selain memeriksa SAS, Polrestabes Medan juga memeriksa ayah dari terduga pelaku, sekaligus suami dari korban dan kakak kandung SAS. Pemeriksaan ini dilakukan guna mencari informasi terkait siapa pelaku utama maupun pelaku lainnya yang terlibat. Hal itu diungkapkan oleh Kanit PPA Polrestabes Medan, Ibtu Dharma Agustina, dalam keterangannya pada Jumat 12 Desember. Sebagai informasi, telah terjadi peristiwa pembunuhan di Medan Sunggal pada Rabu 10 Desember sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seorang anak perempuan kelas 6 SD inisial SAS 12 tahun diduga menjadi pelaku pembunuhan dengan menikam sang ibu sebanyak 20 kali tusukan hingga tewas bersimbah darah. Menurut keterangan sementara dari polisi, motif SAS membunuh sang ibu masih dalam tahap penyelidikan. Namun menurut keterangan dari Kepala Lingkungan 5 Kelurahan Tanjung Rejo Tono, berdasarkan pengakuan keluarga korban, kejadian bermula dari cekcok keluarga. Pelaku dengan inisial AS ini diduga kesal lantaran sang ibu memarahi kakaknya. Namun hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan mendalam terkait kasus ini. Dari update kasus pada Minggu 14 Desember, polisi telah melakukan proses prarekonstruksi atas kasus pembunuhan. Selama 6 jam ada sebanyak 43 adegan yang dilakukan oleh terduga pelaku. Selain itu, polisi juga melakukan proses penggeledahan dan pengamanan sejumlah barang untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut. Dimas, saudara dari ibu di Medan Sunggal, yang tewas dibunuh anak kandungnya siswi kelas 6 SD inisial SAS, menguak fakta baru terkait kasus pembunuhan. Dalam pernyataan tertulisnya, Dimas mengungkap sosok dari suami korban, sekaligus ayah pelaku bernama Alham, yang tak berhenti menangis pasca kasus tragis ini terjadi. Menurutnya, Alham memiliki jabatan mentereng sebagai seorang manajer di suatu perusahaan provider. Namun meskipun memiliki posisi mentereng di tempat ia bekerja, Alham dan korban bernama Faizah Soraya memiliki hubungan yang sudah tidak harmonis. Dalam 5 tahun terakhir, suami dari korban disebut sering berselingkuh dan diduga memiliki hutang. Hal ini sejalan dengan fakta mengenai Alham dan Faizah yang sudah tidak tidur sekamar lagi. Selama menjalani rumah tangga, Alham diketahui tidur di kamar lantai 2. Sementara Faizah tidur di lantai 1 bersama 2 putrinya yang sudah SMA dan terduga pelaku yang masih duduk di bangku kelas 6 SD. Dimas mengungkap bahwa keduanya sering terlibat cekcok, namun saat itu korban tidak ingin menceraikan pelaku dengan alasan dirinya adalah anak dari orang tua yang bercerai. Korban mengaku tidak ingin kedua anaknya merasakan apa yang ia rasakan sebagai korban perpisahan kedua orang tua. Sementara itu di media sosial sendiri banyak warganet yang mulai melayangkan spekulasi atas kasus ini. Mereka menduga bahwa suami dari korban memiliki kaitan dalam kasus pembunuhan.
Terlebih setelah informasi yang diungkapkan keluarga soal suami korban yang kerap berselingkuh dan terlibat dalam cekcok selama 5 tahun terakhir. Udah. Ini, ayo, apa? Nggak bisa dengar nih Pak Kapolres. Bisa. Suara. Baik, selesai kedengarannya. Baik, terima kasih. Pagi sampai dengan saat ini kurang lebih 6 jam, tim telah melaksanakan prarekonstruksi kedua. Prarekonstruksi pertama sudah dilakukan di lokasi pengganti dengan pemeran pengganti di Mapores Tabes Medan. Pagi tadi sampai dengan siang ini kami melakukan prarekonstruksi kedua dengan pemeran sesuai dengan fakta aslinya, dengan para pendamping. Dalam hal ini didampingi oleh psikolog dan didampingi oleh Dinas Perlindungan Anak dan didampingi oleh pihak-pihak terkait lainnya terkait dengan penanganan kasus ini. Setidaknya ada 43 adegan yang tadi kita lakukan rekonstruksi. Mudah-mudahan ini lebih menyempurnakan proses penyidikan dan proses penyelidikan lanjutan yang kami laksanakan. Di samping prarekonstruksi yang kami laksanakan hari ini, tadi diawali dengan kembali melakukan proses penggeledahan yang ada. Ada beberapa barang-barang yang kami bawa untuk didalami. Sampai saat ini saya hanya bisa menjelaskan itu saja. Kapolres, Pak, ada temuan baru nggak terkait prarekonstruksi yang kedua ini, Pak? Sampai dengan saat ini, tim masih melakukan proses penyelidikan lanjutan dan proses penyidikan lanjutan sambil menunggu hasil pemeriksaan asesmen psikolog anak berhadapan dengan hukum. Mudah-mudahan di minggu ini apabila hasil tersebut. Sebanyak 43 adegan dilakukan dalam proses prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu di Medan Sunggal oleh anak kandungnya pada Rabu 10 Desember. Pelaku berinisial SAS 12 tahun yang masih duduk di sekolah dasar kelas 6 terhadap ibunya bernama Faizah Soraya atau Ayu 42 tahun. Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Dr. Jen Calvin Simanjuntak mengungkap
bahwa prarekon tersebut dilakukan untuk menyempurnakan proses penyidikan yang dilakukan oleh pihaknya pada Minggu 14 Desember. Tak hanya itu, pihaknya juga melakukan penggeledahan kembali dan sejumlah barang diamankan pihaknya juga untuk didalami. Sementara itu, terkait penetapan tersangka, Kombes Pol Kelvin enggan membeberkan secara rinci. Hingga kini pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan asesmen psikologi anak berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perlindungan Anak dan pihak terkait lainnya. Perwira Menengah 3 Bunga Melati Emas ini mengimbau untuk masyarakat agar bisa bersabar. Ia juga berharap seluruh elemen masyarakat bisa menjaga kasus tersebut karena melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum. Pihaknya juga mengaku sangat berhati-hati dalam menangani perkara ini, dan sementara itu polisi menggandeng Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau P3AKB dalam menangani kasus dugaan pembunuhan yang melibatkan anak usia 12 tahun SAS alias AL di Medan Sunggal. Kepala Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara, Dwi Endah Purwanti, juga turut mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan foto-foto AL. Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari perlindungan anak yang harus tetap dijaga. Dijelaskannya, hingga kini kondisi AL cukup baik, namun perempuan berkacamata itu enggan berbicara banyak. Pihaknya hanya menunggu proses dari kepolisian. Adapun pemirsa, sebelumnya diketahui polisi tengah menangani kasus dugaan pembunuhan yang melibatkan AL. Anak berusia 12 tahun itu diduga melakukan pembunuhan terhadap ibunya, Faizah Soraya. Sejumlah luka tusukan juga ditemukan dari tubuh perempuan 42 tahun tersebut. Nggak bisa dengar nih Pak Kapolres, di sini bisa. Baik, selesai kedengarannya. Baik, terima kasih. Pagi tadi sampai dengan saat ini kurang lebih 6 jam tim telah melaksanakan prarekonstruksi kedua. Prarekonstruksi pertama sudah dilakukan di lokasi pengganti dengan pemeran pengganti di Mapolres Tabes Medan. Pagi tadi sampai dengan siang ini kami melakukan prarekonstruksi kedua dengan pemeran sesuai dengan fakta aslinya, dengan para pendamping. Dalam hal ini didampingi oleh psikolog dan didampingi oleh Dinas Perlindungan Anak dan didampingi oleh pihak-pihak terkait lainnya terkait dengan penanganan kasus ini. Setidaknya ada 43 adegan yang tadi kita lakukan rekonstruksi. Mudah-mudahan ini lebih menyempurnakan proses penyidikan dan proses penyelidikan lanjutan yang kami laksanakan. Di samping prarekonstruksi yang kami laksanakan hari ini, tadi diawali dengan kembali melakukan proses penggeledahan yang ada. Ada beberapa barang-barang yang kami bawa untuk didalami. Sampai saat ini saya hanya bisa menjelaskan itu saja. Kapolres, Pak, ada temuan baru nggak terkait prarekonstruksi yang kedua ini, Pak? Sampai dengan saat ini, tim masih melakukan proses penyelidikan lanjutan dan proses penyidikan lanjutan sambil menunggu hasil pemeriksaan asesmen psikolog anak berhadapan dengan hukum. Mudah-mudahan di minggu ini apabila hasil tersebut yang dilakukan oleh pendamping tim terkait lainnya, baik dalam hal ini psikolog dan Dinas Perlindungan Anak dan Bapas, kemudian dari KPA ya Bu ya, kemudian dengan dinas terkait lainnya, biar secara terang benderang kita bisa kumpulir semua hal-hal yang kita perlukan penyidik supaya lebih membuat
peristiwa ini terang benderang. Perlu diingat, Bapak Ibu sekalian, tolong bersabar, tolong kita jaga juga secara bersama kasus ini, karena kasus ini kami menangani anak yang berumur 12 tahun 37 hari pada saat kejadian tersebut. Kami mohon kerjasamanya secepatnya. Apabila kasus ini sudah bisa layak kami sampaikan, kami akan sampaikan di kesempatan yang baik. Pak, terakhir Pak, ini kasus di bawah umur Pak. Ini kan banyak bersebar di publik ini Pak, di masyarakat, bahkan yang lain sendiri Pak. Ini apa himbauan kita Saya Pak? ingin sampaikan, tolong bersabar bahwa kasus ini masih tim melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan. Dan tolong sekali menahan diri, karena kasus ini kami menangani dengan hati-hati pihak penyidikan, tetapi dengan pihak lainnya tolong sama-sama kita memperhatikan kasus ini. Kita melihat bahwa kasus yang kita tangani ini adalah kasus yang ada keterkaitan dengan anak berhadapan dengan hukum. Terima kasih. Ada penetapan tersangka ya Pak? Ya, apakah ada tersangka baru Pak? Ya. Udah. Ini, ayo, Bapak. Setelah kasus pembunuhan ibu di Medan Sunggal yang diduga ditikam oleh putri kandungnya inisial SAS 12 tahun menggegerkan publik, polisi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku. Selain memeriksa SAS, Polrestabes Medan juga memeriksa ayah dari terduga pelaku, sekaligus suami dari korban dan kakak kandung SAS. Pemeriksaan ini dilakukan guna mencari informasi terkait siapa pelaku utama maupun pelaku lainnya yang terlibat. Hal itu diungkapkan oleh Kanit PPA Polrestabes Medan, Ibtu Dharma Agustina, dalam keterangannya pada Jumat 12 Desember. Sebagai informasi, telah terjadi peristiwa pembunuhan di Medan Sunggal pada Rabu 10 Desember sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seorang anak perempuan kelas 6 SD inisial SAS 12 tahun diduga menjadi pelaku pembunuhan dengan menikam sang ibu sebanyak 20 kali tusukan hingga tewas bersimbah darah. Menurut keterangan sementara dari polisi, motif SAS membunuh sang ibu masih dalam tahap penyelidikan. Namun menurut keterangan dari Kepala Lingkungan 5 Kelurahan Tanjung Rejo Tono, berdasarkan pengakuan keluarga korban, kejadian bermula dari cekcok keluarga. Pelaku dengan inisial AS ini diduga kesal lantaran sang ibu memarahi kakaknya. Namun hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan mendalam terkait kasus ini. Dari update kasus pada Minggu 14 Desember, polisi telah melakukan proses prarekonstruksi atas kasus pembunuhan. Selama 6 jam ada sebanyak 43 adegan yang dilakukan oleh terduga pelaku. Selain itu, polisi juga melakukan proses penggeledahan dan pengamanan sejumlah barang untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut.
Dimas, saudara dari ibu di Medan Sunggal yang tewas dibunuh anak kandungnya siswi kelas 6 SD inisial SAS, menguak fakta baru terkait kasus pembunuhan. Dalam pernyataan tertulisnya, Dimas mengungkap sosok dari suami korban, sekaligus ayah pelaku bernama Alham, yang tak berhenti menangis pasca kasus tragis ini terjadi. Menurutnya, Alham memiliki jabatan mentereng sebagai seorang manajer di suatu perusahaan provider. Namun meskipun memiliki posisi mentereng di tempat ia bekerja, Alham dan korban bernama Faizah Soraya memiliki hubungan yang sudah tidak harmonis. Dalam 5 tahun terakhir, suami dari korban disebut sering berselingkuh dan diduga memiliki hutang. Hal ini sejalan dengan fakta mengenai Alham dan Faizah yang sudah tidak tidur sekamar lagi. Selama menjalani rumah tangga, Alham diketahui tidur di kamar lantai 2. Sementara Faizah tidur di lantai 1 bersama 2 putrinya yang sudah SMA dan terduga pelaku yang masih duduk di bangku kelas 6 SD. Dimas mengungkap bahwa keduanya sering terlibat cekcok, namun saat itu korban tidak ingin menceraikan pelaku dengan alasan dirinya adalah anak dari orang tua yang bercerai. Korban mengaku tidak ingin kedua anaknya merasakan apa yang ia rasakan sebagai korban perpisahan kedua orang tua. Sementara itu di media sosial sendiri banyak warganet yang mulai melayangkan spekulasi atas kasus ini. Mereka menduga bahwa suami dari korban memiliki kaitan dalam kasus pembunuhan. Terlebih setelah informasi yang diungkapkan keluarga soal suami korban yang kerap berselingkuh dan terlibat dalam cekcok selama 5 tahun terakhir. Udah. Jadi, Bapak. Nggak bisa dengar nih Pak Kapolres di sini. Bisa. Suara. Baik, selesai kedengaran ya? Baik, terima kasih. Pagi tadi sampai dengan saat ini kurang lebih 6 jam tim telah melaksanakan prarekonstruksi kedua. Prarekonstruksi pertama sudah dilakukan di lokasi pengganti dengan pemeran pengganti di Mapores Tabes Medan. Pagi tadi sampai dengan siang ini kami melakukan prarekonstruksi kedua dengan pemeran sesuai dengan fakta aslinya, dengan para pendamping. Dalam hal ini didampingi oleh psikolog dan didampingi oleh Dinas Perlindungan Anak dan didampingi oleh pihak-pihak terkait lainnya terkait dengan penanganan kasus ini. Setidaknya ada 43 adegan yang tadi kita lakukan prarekonstruksi. Mudah-mudahan
ini lebih menyempurnakan proses penyidikan dan proses penyelidikan lanjutan yang kami laksanakan. Di samping prarekonstruksi yang kami laksanakan hari ini, tadi diawali dengan kembali melakukan proses penggeledahan yang ada. Ada beberapa barang-barang yang kami bawa untuk didalami. Sampai saat ini saya hanya bisa menjelaskan itu saja. Kapolres, Pak, ada temuan baru nggak terkait prarekonstruksi yang kedua ini, Pak? Sampai dengan saat ini, tim masih melakukan proses penyelidikan lanjutan dan proses penyidikan lanjutan sambil menunggu hasil pemeriksaan asesmen psikolog anak berhadapan dengan hukum. Mudah-mudahan di minggu ini apabila hasil tersebut. Sebanyak 43 adegan dilakukan dalam proses prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu di Medan Sunggal oleh anak kandungnya pada Rabu 10 Desember. Pelaku berinisial SAS 12 tahun yang masih duduk di sekolah dasar kelas 6 terhadap ibunya bernama Faizah Soraya atau Ayu 42 tahun. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jen Calvin Simanjuntak mengungkap bahwa prarekon tersebut dilakukan untuk menyempurnakan proses penyidikan yang dilakukan oleh pihaknya pada Minggu 14 Desember. Tak hanya itu, pihaknya juga melakukan penggeledahan kembali dan sejumlah barang diamankan pihaknya juga untuk didalami. Sementara itu terkait penetapan tersangka, Kombes Pol Calvin enggan membeberkan secara rinci. Hingga kini pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan asesmen psikologi anak berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perlindungan Anak dan pihak terkait lainnya. Perwira Menengah 3 Bunga Melati Emas ini mengimbau untuk masyarakat agar bisa bersabar. Ia juga berharap seluruh elemen masyarakat bisa menjaga kasus tersebut karena melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum. Pihaknya juga mengaku sangat berhati-hati dalam menangani perkara ini, dan sementara itu polisi menggandeng Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau P3AKB dalam menangani kasus dugaan pembunuhan yang melibatkan anak usia 12 tahun SAS alias AL di Medan Sunggal. Kepala Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara, Dwi Endah Purwanti, juga turut mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan foto-foto AL. Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari perlindungan anak yang harus tetap dijaga. Dijelaskannya, hingga kini kondisi AL cukup baik, namun perempuan berkacamata itu enggan berbicara banyak. Pihaknya hanya menunggu proses dari kepolisian. Adapun pemirsa, sebelumnya diketahui polisi tengah menangani kasus dugaan pembunuhan yang melibatkan AL. Anak berusia 12 tahun itu diduga melakukan pembunuhan terhadap ibunya, Faizah Soraya. Sejumlah luka tusukan juga ditemukan dari tubuh perempuan 42 tahun tersebut. Nggak bisa dengar nih Pak Kapolres? Bisa. Suara. Baik, selesai kedengaran ya? Baik, terima kasih. Pagi tadi sampai dengan saat ini kurang lebih 6 jam tim telah melaksanakan prarekonstruksi kedua. Prarekonstruksi pertama sudah dilakukan di lokasi pengganti dengan pemeran pengganti di Mapolrestabes Medan. Pagi tadi sampai dengan siang ini kami melakukan prarekonstruksi kedua dengan pemeran sesuai dengan fakta aslinya, dengan para pendamping. Dalam hal ini didampingi oleh psikolog dan didampingi oleh Dinas Perlindungan Anak dan didampingi oleh pihak-pihak terkait lainnya terkait dengan penanganan kasus ini. Setidaknya ada 43 adegan yang tadi
kita lakukan rekonstruksi. Mudah-mudahan ini lebih menyempurnakan proses penyidikan dan proses penyelidikan lanjutan yang kami laksanakan. Di samping prarekonstruksi yang kami laksanakan hari ini, tadi diawali dengan kembali melakukan proses penggeledahan yang ada. Ada beberapa barang-barang yang kami bawa untuk didalami. Sampai saat ini saya juga hanya bisa menjelaskan itu saja. Kapolres, Pak, ada temuan baru nggak terkait prarekonstruksi yang kedua ini, Pak? Sampai dengan saat ini, tim masih melakukan proses penyelidikan lanjutan dan proses penyidikan lanjutan sambil menunggu hasil pemeriksaan asesmen psikolog anak berhadapan dengan hukum. Mudah-mudahan di minggu ini apabila hasil tersebut yang dilakukan oleh pendamping tim terkait lainnya, baik dalam hal ini psikolog dan Dinas Perlindungan Anak dan Bapas, kemudian dari KPA ya Bu ya, kemudian dengan dinas terkait lainnya, biar secara terang benderang. Download Tribun X sekarang.